Ini adalah contoh Wheatstone Bridge Circuit. Anda bisa lihat di sini ada resistor 1, resistor 2, resistor 3, dan resistor 4 atau R4 yang dimana tadi pada gambar sebelumnya menunjukkan bahwa resistor tersebut adalah Rx, ya. Sehingga teman-teman bisa melihat di sini, ini Rx kita gantikan menjadi namanya R4 yang ada di sini. Ini adalah galvanometer. Sementara ini adalah power supply-nya. Jadi kurang lebih mirip dengan yang ada di sini. Nah, seperti ini. Ini adalah R1. Kalau di sini R3, di sini R2. R3 di sini adalah R2, R4 adalah Rx-nya. Dan ini adalah power supply-nya, ini adalah power supply-nya. Ini adalah alat ukurnya. Nah, hampir sama kurang lebih. Nah, jika ini dilakukan dan kita lihat, kita berikan resistansi nilainya sama, 100 untuk keempat hambatan tersebut. Ini adalah rumus yang Anda bisa gunakan bahwa R1 dikalikan diagonalnya, hambatan yang berada di diagonalnya atau seberangnya, itu sama dengan perkalian hambatan yang ada di R2 dikalikan dengan di sisi seberangnya secara diagonal. Nah, kalau kita berikan nilai yang sama R1, R2, R3 maupun R4, akibatnya titik yang ada di sini maupun titik yang ada di sini memiliki beda potensial yang sama juga. Artinya, galvanometer di sini tidak akan menerima perubahan beda potensial. Mari kita cek. Nah, kita cek di sini adalah menggunakan semacam osiloskop tapi virtual. Kita lihat bahwa ini source atau sumbernya, kita lihat sumbernya itu menggunakan 2 volt yang dibuat secara sinusoidal. Suatu saat dia nilainya 0, suatu saat berubah menjadi 2, suatu saat menjadi min 2, dan 0. Kita lihat bahwa berapapun nilainya sumber, kita lihat galvanometer tidak menunjukkan angka atau nilai apapun, atau dengan kata lain 0. Tapi seandainya saya rubah salah satu nilai resistansi, contoh R4. R4 di sini 100, di mana semua hambatan nilainya 100. Saya rubah menjadi 50. Maka kalau kita lihat bagaimana penampakan galvanometer jika terjadi ketidakseimbangan. Kita lihat di sini bahwa pada saat terjadinya ketidakseimbangan, galvanometer juga akan menunjukkan suatu nilai yang tidak seimbang. Pada saat sumbernya 0 tentunya galvanometer tidak ada beda potensial. Pada saat nilainya maksimal 2, maka galvanometer menunjukkan nilai sekitar 0,4 volt. Artinya di sini terjadi beda potensial yang mengalir beban dari titik yang berada di sini atau di antara R1 dan R3 menuju titik di antara R2 dan R4. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita rubah lagi menjadi imbalance-nya atau ketidakseimbangannya menjadi lebih jauh, nah kita akan lihat bahwa beda potensial yang mengalir pun akan berubah pula menjadi lebih besar. Seperti ini. Nah, ini adalah prinsip dari Wheatstone Bridge. Jadi, Anda bisa membuat suatu sistem yang dipasang dengan syarat sistem tersebut memiliki resistansi. Sehingga kalau Anda punya sensor atau alat yang bersifat resistif, teknik dengan menggunakan Wheatstone Bridge bisa digunakan. Seandainya dia tidak resistif, maka ini tidak berlaku tentunya. Sehingga kata kuncinya adalah pengkondisi sinyal ini hanya bisa bermanfaat jika yang Anda gunakan bersifat resistif.
atau memiliki resistansi. Sehingga kalau Anda ingin melakukan suatu sistem yang ingin dikalibrasi, sebagai contohnya adalah Anda ingin membuat alat timbangan listrik dengan menggunakan strain gauge. Strain gauge memiliki sifat yang berubah apabila ada tekanan. Yang berubah apanya? Resistansinya berubah. Maka dia bisa dipasang di salah satu sisi dari jembatan Wheatstone ini. Lalu selanjutnya apa? Kita akan melakukan kalibrasi di sini. Bagaimana caranya resistor yang kita pasang dengan cara diatur sirkuitnya dengan cara serial dan paralel seperti ini, yang mengakibatkan galvanometer tidak menunjukkan jarumnya atau tidak berubah, dengan kata lain 0. Itu berarti kondisinya seimbang. Sehingga bila dilakukan perubahan atau treatment dari strain gauge misalnya, diberikan tekanan, tentunya resistansinya akan berubah. Dengan perubahan resistansi tersebut, maka galvanometer akan menunjukkan suatu simpangan. Dan itu yang dijadikan sebagai indikator Anda. Atau kita gunakan resistansi yang berbasis temperatur, seperti RTD, Resistance Temperature Device, atau NTC atau PTC, Positive Temperature Coefficient, Negative Temperature Coefficient, yang artinya apa? Yang artinya kita punya sensor yang peka terhadap temperatur dan kepekaannya ditandai dengan perubahan resistansi. Pada saat awal atau pada saat suhu normal, maka kita akan buat resistor di antaranya yang lain, dibuat bagaimana caranya seimbang atau balance. Setelah itu kemudian pada saat dia diberikan panas atau diberikan pendinginan, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Dan ketidakseimbangan itulah yang mengakibatkan nilai dari beda potensialnya pun berubah. Dan itu menjadi indikator Anda untuk dilakukan proses berikutnya, apakah Anda ingin sekedar memonitoring saja, ataukah ingin melakukan suatu keputusan jika ingin dihubungkan dengan sebuah controller. Itu adalah prinsip yang simpel tentang Wheatstone Bridge. Sehingga gunanya macam-macam. Pengkondisian sinyal di sini sangat berguna jika menggunakan salah satu pengkondisi sinyal. Salah satunya adalah Wheatstone Bridge. Terima kasih.